Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam kegiatan praktikum IPA di SD, percobaan pada arus listrik. Perkenalkan, nama saya Purwati dengan NIM 859413259. Tujuan dari kegiatan praktikum ini yaitu menjelaskan aliran arus listrik dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Listrik merupakan bentuk energi yang berasal dari pergerakan partikel bermuatan listrik seperti elektron yang dapat mengalir melalui suatu penghantar. Listrik ini berupa aliran elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar dan bisa dimanfaatkan untuk menyalakan berbagai peralatan elektronik serta menggerakkan alat-alat yang memudahkan kehidupan manusia seperti televisi, kipas angin, dan lampu. Fenomena seperti kesetrum biasanya juga merupakan contoh aliran listrik pada tubuh manusia. Pada kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis, yang dimana aliran muatan listrik yang bergerak melalui penghantar seperti kabel. Bahan penghantar listrik yang dapat kita ketahui yaitu satu, konduktor, di mana bahan ini mudah menghantarkan listrik dengan contoh yaitu seperti tembaga, perak, dan besi. 2. Isolator. Bahan ini adalah bahan yang paling sulit untuk menghantarkan listrik seperti plastik dan karet. 3. Yaitu semikonduktor. Bahan konduktor pada suhu tinggi dan isolator pada suhu rendah seperti silikon. Kita juga wajib mengetahui rangkaian listrik, di mana ada rangkaian seri yang merupakan satu jalur aliran arus dan rangkaian paralel yang memiliki beberapa cabang aliran arus listrik. Kita lanjut pada kegiatan percobaan langsung. Baik, di sini telah saya siapkan alat dan bahan yaitu baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya merah dan hitam, 3 bola lampu 2,5 volt atau 3,6 volt 3 buah, 4 dudukan baterai 3 buah, ada besi, tembaga, perak, kayu, penghapus, kertas, gralit atau mata pensil, tas plastik, air keran, dan air garam. Baik, pertama-tama kita rangkai terlebih dahulu baterai sebanyak 3 buah. Perhatikan baik-baik letak atas bawah pada baterai sehingga ketika nanti pada proses percobaan tidak mengalami kendala atau kesalahan. Selanjutnya kita beralih kepada kabel. Pasang kabel merah pada kutub positif dan kabel hitam pada kutub negatif. Kita akan melihat apakah rangkaian listriknya akan menyala. Dapat kita lihat bahwa lampu menyala yang menandakan bahwa adanya aliran arus listrik dari positif ke negatif sehingga menghasilkan lampunya menyala. Pada kegiatan percobaan ini kita akan melakukan kepada beberapa bahan yang telah kita siapkan dan kita akan melihat apakah bahan-bahan tersebut mengandung konduktor atau isolator. Pertama,
dapat menghantarkan listrik dengan baik sehingga kertas masuk ke dalam golongan isolator. Selanjutnya pada plastik juga masuk ke dalam isolator karena tidak dapat menghantarkan listrik. Kita gunakan air yang kita gunakan yaitu air keran yang kita ambil dari rumah. Ternyata air juga termasuk isolator, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Selanjutnya kita menggunakan air garam. Kita akan melihat hasil dari air garam apakah mengandung konduktor atau isolator. Dapat kita lihat juga bahwa air garam tidak menunjukkan reaksi apa-apa, berarti air garam mengandung isolator. Itulah hasil dari percobaan yang telah saya lakukan, di mana beberapa bahan ada yang mengandung konduktor seperti besi, perak, mata pensil, tembaga, dan ada yang mengandung isolator seperti plastik, air keran, dan air garam, kertas, dan pus. Jadi kegiatan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.